Series ini baru rilis dan baru ada 2 episode. Menceritakan seseorang yang selalu mendapati gangguan dan bisikan yang mengarahkan dia untuk berbuat dosa. Cerita ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari guys. Pasti kalian pernah mengalami yang namanya penyakit hati. Seperti sombong, iri dengki, dan juga berprasangka buruk. Walaupun sedikit pasti pernah ada. Cerita series ini juga sedikit berbeda dengan series horor Indonesia pada umumnya, di mana di sini penanganan orang yang terkena gangguan roh jahat akan ditangani oleh tradisi agama Kristen. Lebih spesifiknya Kristen Katolik. Mungkin sebagian besar dari kita tidak banyak tahu bagaimana sih cara agama lain menangani kasus orang yang kerasukan. Selain menarik, tentu saja ini akan menjadi sebuah pengetahuan baru tentang agama Kristiani yang dianut oleh saudara kita. Dan konten ini murni hanya bercerita apa yang ada dalam film. Jadi tidak bermaksud membanding-bandingkan antara agama satu dengan agama lainnya. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Jadi series ini seperti sebuah cerita horor yang biasa kita dengarkan di radio guys. Mungkin kalian tahu, biasanya di radio suka ada segmen cerita horor. Dan biasanya disiarkan pada hari-hari tertentu. Tapi sedikit ada perbedaan. Cerita yang akan disampaikan oleh Arvino adalah cerita yang dikhususkan bagi orang-orang pendosa. Agar senantiasa waspada pada segala keburukan yang pernah dilakukan di masa lalu ataupun di masa yang akan datang. Dan pendosa pertama yang akan dibahas adalah Melinda. Seorang wanita cantik namun sangat sombong. Di sebuah diskotik, Melinda yang sudah tak tahan lagi ingin mengeluarkan isi dalam perutnya. Dikarenakan banyaknya minuman yang sudah dia tenggak. Namun setelah dia mengeluarkannya, tiba-tiba diskotik itu yang tadinya ramai, kini berubah menjadi sangat sepi. Kemana orang-orang yang tadi ada di sana? Tapi di luar, terlihat ada seseorang yang sedang menari. Dengan keadaan yang masih mabuk, Melinda menghampiri, menanyakan kemana orang-orang itu pergi. Dia terkejut ketika orang itu berbalik badan. Dan wajahnya sama dengan wajahnya sendiri. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Pada kenyataannya, Melinda sedang terbaring di rumah sakit. Di ruangan itu diisi oleh 2 pasien. Lisa melihat Melinda seperti sedang sekarat. Dia mencoba berteriak meminta tolong. Namun aneh teriakannya tidak mengeluarkan suara. Tapi untung saja masih ada tombol darurat yang ada di kasur pasien. Suster Piska yang kebetulan berjaga pada malam itu langsung mendatangi ruangan pasien. Lisa memberitahukan kalau tadi Melinda kejang-kejang dan tirainya yang tertutup sendiri. Saat Miska memeriksanya, terlihat Melinda baik-baik saja dan tidak ada yang aneh dengan Melinda. Fiska menganggap mungkin Lisa hanya halusinasi saja. Lisa meminta kepada suster untuk menemaninya karena dia masih takut atas apa yang tadi dia lihat. Iska lalu mengajak Lisa untuk berdoa bersama. Biarkan doa yang menjaga Lisa pada malam ini. Setelah Lisa tertidur, Rizka pun kembali untuk melakukan tugasnya. Namun dia terkejut melihat Melinda sudah tidak ada di kasurnya. Rizka lalu mencari Linda keluar kamar. Terlihat Melinda berjalan
menuju ke lantai atas. Linda seperti orang yang tak sadarkan diri. Dan yang membuat Miska terkejut ketika Melinda menaiki jendela. Rizka mencoba membujuk agar Melinda turun dari sana. Namun, Nas Melinda yang sudah dikuasai oleh ruh jahat melompat dari jendela itu. Dia sempat menarik Melinda dengan mengulurkan tangannya. Tapi justru Melinda malah sengaja melepaskan tangannya dan mencakar Miska. Beberapa saat kemudian, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Namun di waktu bersamaan, di saat itu juga, Melinda menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kematian Melinda tepat pada 10 malam. Setelah memindahkan Melinda, Rizka baru sadar kalau tangannya mengalami luka cakaran. Luka yang sama persis seperti yang ada dalam mimpinya. Di pagi harinya, setelah selesai bertugas dari rumah sakit, Rizka langsung menuju ke kosan tempat dia tinggal. Kebetulan kamarnya bersebelahan dengan Wida, salah satu temannya, yang sama-sama sebagai suster. Dia terkejut melihat di kamar Wida ada Odin yang masih tertidur. Rizka kenal dengan Odin karena mereka dulu pernah kuliah di kampus yang sama. Tapi Odin ini orangnya sedikit mata keranjang. Sejak dari dulu, dia sering mengganggu Miska. Bahkan tak segan-segan, Odin berani mengajak Miska bercinta. Tidak hanya itu, Odin nekat merekam ketika Miska sedang mandi. Odin berhasil mendapatkan rekamannya. Miska yang sadar kalau dia sudah direkam mengejar, meminta Odin untuk menghapusnya. Odin tidak mau menghapusnya. Dia berkata kalau video itu untuk bahan di kamar mandi. Kalau dia sedang kesepian. Lalu membayangkan Miska dengan sabun. Mendengar itu, tentu saja Rizka merasa dilecehkan. Tapi apalah daya. Rizka tak berdaya atas perlakuan Udil terhadap dirinya. Miska hanya bisa menangis, takut kalau video itu tersebar ke banyak orang. Dari sinilah mulai ada bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran Miska. Bisikan tersebut bertentangan dengan apa yang dia alami. Karena bisikan itu mengarahkan dia kepada pikiran kotornya sendiri. Kamu memang sengaja fiskal. Kamu memang senang divideoin. Kamu memang gatel sama Odin Friska. Kamu sengaja kan pengen bikin Odin ngebet sama kamu. Pada malam harinya, seperti biasa, waktu untuk Miska kerja pada shift malam. Memeriksa ke setiap kamar pasien. Memastikan keadaan para pasien aman. Pada waktu itu, jam menunjukkan hampir jam 10 malam. Di kamar pasien, dia menemui Lisa. Terlihat Lisa sedang tertawa. Terbahak-bahak. Padahal di kamar itu tidak ada siapapun. Rizka sempat terheran. Lalu bertanya dengan siapa Lisa tertawa. Lisa pun lalu menjawab kalau dia tertawa bersama Melinda. Sembari menuju ke kasur, di mana Melinda dulu tidur di sebelahnya. Betapa terkejutnya dia, karena di sana ada sosok arwahnya Melinda. Melinda lalu masukkan jarinya ke telinga Miska. Miska tersadar kembali ketika Ika menyadarkannya.
Seolah-olah apa yang terjadi kepada Miska itu seperti sebuah mimpi. Welcome to Soleven. Selamat datang di program istimewa. Gangguan tidak hanya sekedar dari penampakan, sosok menyeramkan. Bahkan kini gangguan juga terjadi menyerang kepada pikirannya Fiska. Entah kenapa tiba-tiba muncul pikiran bahwa Fiska berhasrat ingin memuaskan birahinya. Padahal pikiran itu sebelumnya tidak pernah ada. Bahkan sama sekali tidak terpikirkan oleh Fiska. Dia berusaha menolak pikiran kotor tersebut. Tapi di satu sisi, dia juga mengiyakannya. Miska bertarung dengan pikirannya sendiri. Pikiran itu muncul karena terpicu apa yang dulu pernah terjadi kepada dirinya. Dari dulu Fiska beberapa kali pernah mengalami perlakuan yang tidak senonoh. Intinya gini guys, dalam batinnya dia memang menolak atas perlakuan tersebut. Tapi masih ada sedikit celah yang menerima perlakuan tersebut. Celah itulah yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengganggu pikiran Miska. Lagi-lagi apa yang dialami Fiska seperti sebuah mimpi, hingga ia harus dibangunkan oleh Lisa. Namun terlihat Lisa mulai bertingkah aneh, menatap tajam sembari tersenyum. Lalu berkata kalau apa yang dialami oleh Miska bukanlah mimpi, tapi itu adalah sebuah kenyataan. Bahwa Miska adalah seorang pendosa yang ingin memenuhi hasrat birahinya. Rizka terpancing dan terhasut oleh perkataan Lisa, hingga ia tak sadar menyerang Lisa. Tapi untung saja itu tidak sampai mencelakai Lisa. Seperti apa yang sudah Marina katakan sebelumnya, bahwa akan datang satu makhluk yang akan menjemput Miska. Miska mendengar ada suara penyiar radio. Si penyiar radio yang mengaku sebagai pengantar pesan. Dia mengatakan kalau makhluk yang akan menjemput Miska adalah iblis Asmodeus. Kepulat asap mulai keluar dari dalam ruangan. Miska berusaha mencari jalan agar bisa keluar dari sana. Tak lama suasana kembali normal. Tapi Miska masih belum bisa keluar dari ruangan itu. Dan kini terdengar di salah satu kamar toilet ada suara Lisa memanggil dan meminta tolong. Lalu tiba-tiba Lisa berubah wujud menjadi wujud yang sangat mengerikan. Dia berhasil keluar karena Lisa datang membukakan pintunya. Lisa pun sama. Dia bermimpi bahwa ada makhluk yang mencekik lehernya. Makhluk itu mengaku kalau dia adalah Asmodeus. Iska lalu menanyakan sesuatu. Apakah Lisa membawa radio? Pertanyaan itu membuat Lisa terheran karena sebelumnya Melinda juga pernah menanyakan hal yang sama. Melinda suka mendengar seperti ada suara siaran dari radio. Diam-diam, Miska mencari data diri Melinda di rumah sakit. Dia mencoba mencari tahu tentang Melinda. Dari surat keterangan itu, apa yang dialami oleh Melinda sama persis dengan apa yang dialami oleh Miska sekarang. Terutama soal adanya bisikan-bisikan tentang pikiran buruknya. Dan seringkali suka mendengar ada suara siaran radio pada jam 10 malam.
Sementara di lain tempat, Arvino yang sebagai pengantar pesan, tiba-tiba diserang oleh makhluk tak kasat mata. Artino adalah budak dari Asmodeus, yang ditugaskan mencari orang-orang pendosa, untuk diambil jiwanya. Tapi sepertinya dia gagal, karena Fiska berhasil selamat dari godaan-godaan itu. Di kosan saat Priska sedang tertidur, tiba-tiba dia dikejutkan kedatangan Odin. Ia memaksa Priska untuk memuaskan hasrat birahinya. Tapi untung saja Priska berhasil melawan dan menyerang balik Odin. Odin yang kewalahan dan sudah tidak berdaya lagi, tidak membuang kesempatan. Dia mengambil handphone milik Odin untuk menghapus video yang sempat direkam oleh Odin sebelumnya. Iska sudah tak tahan lagi, dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sebelumnya Pasha menyempatkan diri pergi ke gereja, berdoa dan meminta petunjuk. Lalu setelah itu, untuk menyempurnakan doanya, Rizka membuat pengakuan dosa. Sebuah tradisi Katolik yang biasa dilakukan oleh para jemaatnya. Iska mengaku, pada 9 bulan lalu, dia pernah menyakiti orang-orang yang memaksanya untuk melakukan dosa nafsu birahi. Dia merasa menyesal atas apa yang sudah dia lakukan dan meminta ampunan. Rizka lalu menemui Ika di rumah sakit. Ika adalah senior di rumah sakit itu. Dia meminta izin agar diperbolehkan untuk tinggal di asrama saja, karena dia sudah tidak besar lagi tinggal di kosan sebelumnya. Kebetulan sekali memang ada satu kamar yang kosong dan itu bisa Miska tempati. Tapi satu kamar itu diisi oleh 2 suster. Mau tidak mau nantinya Miska sekamar dengan suster lainnya. Saat dia sedang membereskan baju dan akan memasukkannya ke dalam lemari, dia dikejutkan. Tiba-tiba sudah ada suster lain di sana. Dia adalah suster ini. Mereka pun saling berkenalan. Rini mengaku kalau dia sudah hampir 1 tahun tinggal di sini. Setelah perkenalan itu, Rini berkata agar Piska berhati-hati tinggal di sini. Karena apa yang Priska lihat belum tentu sama dengan apa yang dipikirkannya. Di saat bersamaan, datang suster lainnya yang ternyata itu Marta. Marta sendiri adalah sahabatnya Piska pada waktu mereka masih sekolah. Mereka berdua tak menyangka bisa bertemu kembali, dan bahkan bisa satu kamar. Miska lalu berkata, berarti di kamar ini mereka akan tinggal bertiga. Mendengar itu, Marta terheran. Bertiga dengan siapa yang dimaksud oleh Fiska? Saat dia menoleh ke arah Rini. Tapi ternyata tidak ada siapapun kecuali hanya mereka berdua. Lalu tadi siapa Rini yang bersamanya? Dan dia terkejut melihat Rini sudah ada di depan pintu kamar dengan wajahnya yang pucat. Pada malam hari, tepatnya pada jam 10 malam, suara siaran radio itu terdengar kembali. Tapi di sini hanya Miska sendiri yang mendengar suara siaran tersebut. Godaan dan bisikan itu kini berubah. Bukan lagi menyasar kepada tentang nafsu birahi, melainkan tentang iri hati. Sejak dulu dia selalu merasa lebih hebat dari kamu kan? Bisikan itu mempengaruhi Miska bahwa Marta, sahabatnya, adalah saingan dalam karir.
Miska sebagai seorang suster di rumah sakit. Dan di sini Rini sebagai sosok arwah yang mempengaruhi pikiran Fiska. Cerita sedikit mundur pada saat Fiska dan Martha masih duduk di bangku SMK. Tak bisa dipungkiri, Martha adalah siswa paling cerdas di kelas. Kecerdasan Fiska tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Martha. Begitulah ucap Rini untuk menghasut Fiska. Terus terang, Miska sendiri memang mengejar untuk mendapatkan beasiswa dan mendapatkan predikat menjadi suster terbaik di rumah sakit. Walaupun itu tidak mudah karena dia harus bersaing dengan Martha, sahabatnya sendiri. Martha sendiri sebenarnya tidak merasa bersaing dengan Fiska. Justru Martha ingin mereka saling mendukung satu sama lain dan bisa maju bersama. Tapi apapun yang dikatakan Martha selalu dibantah oleh bisikan sosoknya Rini. Dia bohong lagi, fix dalam hati dia ngeledek kamu sebenarnya. Yang terkadang, Miska terhasut oleh perkataan itu. Hingga ia tak sadar, malah mencelakai Martha. Pada malam itu, teman suster lainnya membuat kejutan dengan merayakan ulang tahun Martha. Masing-masing dari mereka memberikan kado untuk Martha. Selain pintar, Martha juga dikenal adalah orang yang humble dan disukai oleh teman-teman suster lainnya. Sementara itu, bisikan-bisikan Rini tak pernah berhenti untuk selalu menghasut Fiska. Tapi Fiska tidak peduli. Dia melawan dari hasutan Rini. Martha benar-benar menganggap Fiska adalah sahabatnya. Terbukti potongan kue pertama ulang tahun itu diberikan kepada Fiska. Tapi lagi-lagi Rini selalu saja mengganggu. Martha yang kaget spontan menjatuhkan kuenya. Kamu lihat sendiri kan, semua orang menyukai Martha. Beberapa saat kemudian, Ika datang ke kamar bermaksud ingin mengajak Priska berbicara. Ika ingin mengobrol banyak dengan Priska, terutama soal pertemanan Priska dengan Martha. Priska mengkonfirmasi memang iya kalau Martha adalah teman sekelasnya pada saat mereka sekolah. Dan mereka berdua sangatlah dekat. Tapi Ika mendapatkan kabar lain dari Chandra yang mengatakan kalau Miska dengan Martha sedang bermusuhan. Ika juga tahu kalau Miska tidak mau menjawab telepon dari Chandra. Sedikit informasi guys, Chandra sendiri adalah teman Miska di sekolah. Miska bercerita, permusuhan itu terjadi karena awalnya ia mengira Martha dekat dengan dirinya karena sekedar hanya ingin berteman saja. Tapi ternyata Martha baik hanya untuk bisa dekat dengan Chandra. Iska sendiri tidak tahu pasti apakah Martha dan Chandra ada hubungan. Tapi yang jelas pada saat itu Iska sangat marah kepada mereka berdua. Lalu pada tengah malam, setelah semuanya sudah tertidur lelap, Iska terbangun karena ada yang menarik selimutnya. Selimut itu masuk ke bawah ranjang. Dan saat dia melihatnya, tiba-tiba ada yang menarik Miska. Miska dibawa ke masa lalu, pada saat Rini masih hidup. Ia diperlihatkan perlakuan Martha kepada Rini, di mana Martha selalu menyakiti Rini. Hingga sampai pada akhirnya, Rini meninggal karena tertabrak mobil. Apa yang Rini perlihatkan kepada Martha semalam, ternyata itu berhasil menghasut pikiran Miska. Kini Miska menjadi benci, dan dia mulai berani menjelek-jelekkan Martha
kepada semua orang, agar mereka menjadi benci. Kepada Martha, saya telat karena Martha Michael. Boneka beruang yang kamu kasih ke Martha dikasih ke aku. Bahkan dia tega menuduh Martha berselingkuh dengan salah satu pasien di sana. Martha sama suami ibu. Iska benar-benar sudah dikuasai oleh iri hatinya kepada Martha. Pada waktu itu, secara tak sengaja, dia berpapasan dengan Lisa. Yang kebetulan, Lisa akan pamit pulang. Setelah selesai rawat inap di rumah sakit, ternyata Lisa sudah tahu kalau ada ROH jahat yang sedang mengincar Miska. Dan itu cukup membuat Miska terkejut. Diam-diam Lisa sengaja memasukkan kalung salib itu ke sakunya Piska. Mungkin dengan kalung salib itu akan membantu dan menjaga Piska dari mara bahaya. Martha sangat marah kepada Piska atas semua perlakuan dan tuduhan Piska terhadapnya. Piska menuduh kalau Martha sudah berbuat jahat kepada Rini. Namun tuduhan itu dibantah. Justru Rinilah yang sudah berbuat jahat kepada Martha. Perselisihan masih terus berlanjut di kamar mereka. Emosi yang memuncak membuat Piska menjadi lemah dan mudah dirasuki oleh ROH jahat. Hingga sampailah baku hantam di mana Piska membekam mulut Martha dengan boneka. Untung saja Ika datang dan mencoba menghentikannya. Piska yang sudah dikuasai oleh si ROH jahat kembali menyerang Ika. Kalung rosario itu terjatuh dan ditemukan oleh Martha. Dengan kalung salib itu, Martha mencoba menghentikan Piska. Dan akhirnya dia berhasil menghentikan gangguan sihir ROH jahat yang merasuki Piska. Di saat itu juga Piska tersadar kembali dan langsung meminta maaf kepada mereka atas apa yang sudah terjadi. Untuk kedua kalinya, Miska berhasil selamat dari godaan-godaan setan yang mengganggu dirinya. Tapi si penyiar radio itu mengatakan kalau ini belum berakhir. Akan datang satu godaan di mana Piska sudah tidak akan bisa lagi menolaknya.